Nah, aku ada pertanyaan nih. Tadi kan maksudnya kalau dari Syahidah sih yang protes itu bukan peserta didik ya, bukan muridnya kan, karena emang mereka Iya. pengen aja kan, tapi lebih ke orang tua kan. Kalau SMP, SD, SD, SMP, SMA, kuliahan, ya mereka apalagi SMP deh, minimal SMP, SMA, kuliah tuh udah pada bisa berpendapat, Bu, terlalu banyak tugasnya dan sebagainya gitu. Nah, aku punya pertanyaan, apakah kalian termasuk guru yang memberikan banyak tugas? Aku sih enggak. Aku Siapa enggak. tuh? Ya, Aira nih. Siapa Aku, yang ngomong? Aku tuh siapa? aku Syahidah. Oh, Syaida. Syaida enggak sih ya? Kalau kalau aku enggak. Jadi nih aku awal jadi berkaca dari jadi gini kan. Ini udah minggu keempat. Minggu pertama itu aku kan belajar ya, maksudnya biasanya aku setiap pertemuan itu bisa 3 sampai 4 aktivitas. Kayak gitu kan, dari aktivitas motorik, aktivitas motorik halus, motorik kasar itu tuh kan banyak sekali kan aktivitasnya, permainannya banyak kayak gitu. Terus ada juga biasanya aku setiap hari ada minimal satu worksheet yang dikerjakan untuk anak. Itu biasanya hari-hari biasa di sekolah. Tapi ketika aku balik lagi ke home learning ini kan aku evaluasi ya di minggu pertama nih, ini nggak kecapai semua nih gitu. Oke, berarti ada yang salah nih. Oh, mungkin memang butuh waktu yang lebih gitu ketika yang menerapkan itu orang tua, karena kan mereka kan memang baru pertama mungkin menerapkan apa ya, keterapian kayak gini kan nggak semua orang bisa kan kayak gitu. Jadi oh ya udah, berarti minggu-minggu selanjutnya aku membuat tugas itu, bahkan nih misalnya hari ini home programnya udah mereka bermain, misalnya bermain apa sih namanya, tracing race sama kelereng atau bermain bola basket, udah itu aja, tapi nggak pakai worksheet kayak gitu. Terus ada yang satu hari misalnya aku biasanya ngasih dia 2 worksheet, tapi jadinya cuma 1 worksheet kayak gitu. Jadi benar-benar yang sesuai kebutuhan mereka aja, jadi nggak benar-benar membuat mereka tertekan, tapi Mm-mm. justru kayak waktunya terisi dengan enjoy aja sih. Oke, berarti kalau dari tingkat dasar dan inklusi khususnya emang nggak, tugas itu bukan bukan salah satu pilihan Enggak, ya, karena harus langsung selesai bukan. hari saat itu juga kan. Nah, berarti memang, sesuai Uh. kebutuhan. Karena yang dikejar itu penilaiannya bukan tugas itu, tapi Heeh. kayak kemampuan dia gitu. Jadi Heeh. kemampuan itu Betul, sih. betul, Jadi betul. itu kan kemampuan itu kan bisa diukur dari permainan kayak gitu. Makanya lebih Heeh. ke aktivitas bermain gitu. Oke. Oke, Syah, thank you. Yang lain, pertanyaan yang sama sih, apakah kalian termasuk? Iya, Nui. Karena aku kan guru keagamaan ya di sekolah, jadi memang program di sekolahku itu kan 40% keagamaan, 60% kurikulum nasional. Nah, ketika home learning ini, kegiatan keagamaan itu semuanya ditiadakan. Jadi cuman kegiatan yang memang, apalagi kan ada arahan dari menteri juga kan, terkait misalnya jangan terlalu membebankan peserta didik gitu kan. Jadi di sekolah aku tuh yang sehari itu awalnya ada 8 jam, ada 8 jam pelajaran, sekarang itu cukup jadi cuma sehari 3 jam aja, 3 jam pelajaran. Nah, itu guru-guru yang kayak misalnya guru sejarah Islam, guru hadis, guru studi Quran intensif, kemudian akidah, adab dan akhlak, itu semua ditiadakan. Ditiadakan, Sekali tapi nggak ada alternatif. itu alternatifnya tuh paling sesekali aja. Misalnya diberi waktu seminggu itu mungkin sekali buat ngasih tugas. Tapi untuk yang lainnya kita fokus ke yang misalnya yang memang di UN kan gitu. Bukan di UN kan ya, diujikan kayak gitu. Apalagi misalnya ujian sekolah. Nah, kita udah fokus ke ujian sekolah aja gitu. Meminimalisir anak-anak juga misalnya bosen atau apa. Jadi kita tuh awalnya memang sesuai dengan jam pelajaran sekolah tuh, tapi setelah evaluasi 1 pekan, oh kita kayaknya udah kita kejar target atau kejar target capaian itu yang di sekolahan aja, di ujian sekolahan kayak gitu. Nah, untuk yang kayak kegiatan pembiasaan dan keagamaan itu ditiadakan. Makanya itu aku tuh cuman seminggu itu cuman sekali, hari Jumat aja ngajarnya. Nah, Happy-nya. tapi beda dengan guru yang mengampu mata pelajaran seperti IPA, IPS,
bahasa Indonesia, mungkin dengan latar belakang dia misalnya kebutuhan di keluarga, misalnya punya anak 1, 2, 3, itu Masya Allah banget gitu, perjuangan banget. Tapi ada misalnya guru yang mata pelajaran bidang tertentu gitu, itu kalau di sekolah aku tuh memang dikurangi gitu jamnya kayak gitu. Jadi kayaknya beda-beda ya kalau untuk SMP. Mungkin kalau SD itu karena satu walas ya, mungkin terpaku sama walas ya, wali kelas ya, mungkin agak berat juga SD karena kan dia harus memantau semuanya. Kalau SMP paling kita misalnya macam-macam ini ya, macam-macam media yang dipakai gitu. Paling yang agak berat mungkin semuanya berat, tapi yang mungkin tanggung jawabnya berlebih itu ya paling wali kelas yang harus menghimpun nilai-nilai atau titipan tugas, ngumpulin ke salah satu gurunya gitu. Kalau aku tak masuk ngasih tugasnya ini nggak ada sedikit. Wah, ini guru yang nyanyi banyak murid nih berarti ini. Iya. Eng atau Airan gimana? Aku terkait tugas. Aku juga nggak banyak ngasih tugas. Jadi aku biasanya kalau ngasih tugas nggak harus dikumpulin hari itu. Jadi aku pakai Google Classroom. Jadi memang tugasnya ada yang kan karena kita SMK ya, jadi based on tugas. Karena ya tadi kalau misalnya tidak diberi tugas, maka kita tidak bisa mengukur dia itu benar-benar mengerjakan atau enggak gitu. Kalau hanya disuruh baca atau disuruh nonton, itu belum tahu gitu, mereka tuh benar-benar nonton atau enggak gitu. Jadi akhirnya ada pertanyaan yang aku kasih atau entah jadi bahan evaluasi aja gitu. Jadi dan itu tidak harus dikumpulkan hari itu juga. Jadi buat aku di presensi cukup mereka mengucapkan hadir di kelas, itu aku udah masukin presensi. Nah, nanti minggu depannya baru ngumpulin tugas kayak gitu. Jadi nggak yang hari itu dikasih terus hari itu harus selesai kayak gitu, enggak. Oke, thank you. Tapi kalau misalnya cuma dikit hari itu, tapi bebas waktunya, misalnya sampai malam tuh bisa gitu. Airan gimana? Kalau aku sendiri, aku kan di sini sebagai guru BK ya. Dan aku baru 2 minggu, kalau nggak salah kurang lebih 2 minggu, aku masuk ke dalam home learning ini, pembelajaran jarak jauh. Di awal emang kayak agak kesulitan mau ngapain gitu ya, mau ngisi apa. Karena mungkin yang lebih dibutuhkan anak-anak itu ya waktu istirahat, waktu bareng-bareng keluarga dibanding waktu menatap layar yang lebih lama gitu kan. Nah, kalau memperhatikan dari teman-teman guru, sekolahku ini tuh unik gitu kan. Jadi kita kan punya beberapa cabang juga kan. Ada yang di Rawamangun, ada pula yang di Cibubur. Nah, antara yang aku sama Rawamangun aja itu berbeda gitu. Contoh misalkan, kalau yang di Rawamangun itu dia cuma pembelajaran sampai jam 12. Sedangkan di sekolahku tuh sampai jam 3. Nah, itu aja pasti udah ada tujuan yang berbeda atau ambisi yang berbeda-beda kan. Nah, kalau di aku, pengumpulan tugas itu masih ada. Apalagi beberapa tadi baru ngelihat mungkin karena gurunya mengevaluasi ya. Gurunya mengevaluasi ini kok yang live, yang join live itu sedikit. Jadi pengumpulan tugas pada hari itu dinilai sebagai kehadiran. Otomatis yang nggak mengumpulkan tugas itu ya tidak dianggap hadir. Mau bagaimanapun caranya, mau dia nyalin, mau apa. Jadi kan kita kehilangan proses itu sih sebenarnya yang missing gitu kan di anak-anak. Di satu sisi padahal itu udah mudah kan, udah segitu mudahnya kayak guru-guru tuh udah tutup mata kayak ya udah deh lo mau lihat di Google, mau cari dari temen, yang penting lo ngumpulin dulu deh gitu kan. Kita standar tuh sampai sudah menurunkan standar segitu banyaknya, tapi anak-anak pun masih banyak yang kayak mager-mager gitu. Kayak aku ketika aku masuk kan aku bilang gini, ya boleh aku ngasih wejangan-wejangan, terus ngasih kayak permainan gitu kan, yang bikin mereka ya nggak usah terlalu serius lah gitu untuk pelajaran aku. Nah, itu mereka langsung pada chat aku gitu kan, kayak, Bu, saya tuh, kita tuh jenuh, kita tuh bla bla bla, aku bilang gini. Jadi sebenarnya masalah kamu di mana gitu. Sebenarnya sih saya, kalau tugas itu kan pengumpulannya sebenarnya udah dikondisikan
sejauh mungkin itu nggak berbarengan kan. Nah, tapi ada anak-anak yang emang masih mager, yang lagi-lagi terbengkalai. Padahal udah dikasih kemudahan, lo bisa lihat Google, bisa bahkan nyalin temen tanpa lo harus mikir gitu kan. Tapi lo masih nggak mau juga gitu. Kita harus ngapain lagi, itu yang kayak sekarang tuh yang Tantangan ya? jadi PR gitu ya, jadi PR lagi. Sama sih, sama Ren. Nyambung ya. Maksudnya Nyambung. yang aku alamin juga nih di kampus, standar tuh idealitas pendidik tuh direndahin banget. Dari yang bener, kalau kayak Eng juga, minimal dia terima kasih Bu, mantap Bu, oke Bu, itu udah yang oke, dia hadir. Padahal mungkin padahal isi komen itu cuma copy paste doang, aku udah merhatiin gitu loh. Tapi udah kayak itu hadir. Terus aku kan salah satu media belajar itu kan video ya, share YouTube. Jadi minimal dia nge-view sedetik terus hilang, abis itu udah, itu kita anggap hadir. Sebegitunya loh, terlepas dia paham apa enggak. Jadi kan kayak yang aku sih ngerasa gitu, dan ngedengar cerita kalian itu, guru tuh entah tingkatan apapun ya, tingkatan satuan apapun, benar-benar nyari formula terbaik, sekreatif mungkin untuk melayani peserta didik, memastikan mereka dapat materinya gitu. Cuma ya makanya sedih aja akhirnya ketika masih aja gitu kayak muridnya Airen atau muridnya Eeng atau murid teman kita semua lah yang aduh Bu, banyak banget Bu tugasnya Bu, males Bu, mager Bu, belum banget ya, kayak gitu-gitu. Itu makan hati sih. Kayak bahkan aku sampai diteleponin gitu loh kalau anaknya belum bangun, misalkan, Mom ini belum bangun, tolong dong dibangunin. Kayak sampai segitunya. Iya, sama. Nih juga nih. Udah itu di grup tuh isinya laporan semua. Cadangan dari guru yang lain juga sih, misalnya kalau emang belum on atau belum apa itu pasti menghubungin orang wali muridnya gitu. Iya itu iya benar sih. Nah, ya ada aja namanya anak-anak apalagi SMP ya. Iya. Nanti baru bangun jam berapa gitu. Itu pasti sama. Dan sedangkan kan guru harus on aja kan, harus on dari awal gitu kan. Kalau jamnya misalnya 30 ya harus on jam 7.30. Iya gitu. Benar. Dan anak murid gitu. Iya sih. Jadi kebayang, apalagi kalau misalnya tadi dengar Syahida gitu, bahkan ketika minta malam, ya oke, mau nggak mau daripada numpuk di belakang kan. Iya. Jadi emang di sini terpujilah wahai guru gitu ya. Benar-benar melayani dengan sepenuh hati di tengah situasi kondisi gitu. Nah, ada lagi nih yang menarik nih. Belakangan berkembang isu di peserta didik, di mahasiswa, nggak tahu sih, tapi kupikir SMA, SMP juga ataupun SD. Jadi kan kita kan disuruh sehat ya, maksudnya dengan kondisi wabah COVID-19 yang belum bisa dibilang membaik juga sih, dibutuhkan imun yang baik kan. Nah, ada beberapa yang bilang gitu, gimana imun mau baik kalau kuota terkuras dengan mudah, tugas nggak berhenti tiap hari, terus ya stres jatuhnya gitu. Kalian nggak? Tanggapan kalian gimana nih? Itu kan sudut pandang aja sih kalau kataku. Sudut pandang ya. Ya, maksudnya kayak kita mau memandang ini sebagai hal yang positif atau malah dikeluhkan gini loh. Kayak misalnya biasanya kan kita di sekolah gitu, atau anak-anak bisa di sekolah kayak gitu. Itu anak-anak pada ngeluh pengen libur. Sekarang dikasih libur panjang nih ceritanya, bukan libur ya, istilahnya udah di rumah lagi kan. Setidaknya mereka tidak harus keluar ongkos, gak harus keluar gitu di rumah gitu, tinggal interaksi aja via phone kayak gitu kan. Itu masih ngeluh juga gitu kan. Jadi sebenarnya apapun kondisinya sebenarnya bagi si pengeluh gitu, bagi si yang berpikir negatif dan tidak bisa melihat sisi positifnya, itu akan terus negatif menurut aku ya gitu. Jadi imun itu kan berkaitan juga dengan ini kita ya, apa sih, suami aku jawab jiwa suruh ikutan aja ya, suruh ikutan. Jadi masuk ya, imun itu berkaitan sama mindset kita juga kan. Maksudnya kalau misalnya kitanya happy, kitanya ngebawa positif, itu kitanya juga lebih kuat gitu imunnya ketimbang kalau kita terus-terusan merasa cemas, merasa dirugikan atau ngeluh terus kayak gitu, itu malah imunnya akan gitu sih aku sendiri. Oke.
Yang lain mungkin ada tambahan menanggapi keluhan-keluhan murid-murid kita gitu. Iya, karena memang kan tadi kan di awal kita bilang kan, kita tuh benar-benar menurunkan banget gitu. Maksudnya cukup anak tuh mengatakan hadir aja tuh udah oke gitu, udah masuk absen gitu. Terus ya bagaimana akhirnya penerimaan anak-anak ini terhadap kondisi yang ada hari ini gitu. Maksudnya kan yang mengalami kondisi seperti ini tuh bukan cuma mereka gitu, ibunya, bapaknya gitu, dan semua masyarakat di Indonesia itu mengalami itu gitu, dan bahkan di dunia itu mengalami hal yang sama. Jadi ketika mereka mengeluhkan yang kayak gitu ya harusnya nggak kayak gitu karena semua mengalami hal yang sama, dan ketika mereka ada di kondisi itu aja gitu, maksudnya kondisi yang gitu-gitu aja ya mereka akan stres dengan pikirannya sendiri gitu. Maksudnya stresnya karena pemikirannya sendiri gitu, bukan karena kondisinya gitu. Jadi kan banyak orang-orang yang akhirnya ya udah nyari kerjaan dalam tanda kutip ya, maksudnya karena tadi pikirannya positif, akhirnya mereka mencari aktivitas atau berbahagia dengan ini gitu. Maksudnya mencoba berbahagia dengan ini kayak sekarang ini nggak sih mencoba berbahagia? Aktivitas. Nyari aktivitas, nyari kesibukan gitu. Padahal kan ya kalau sekolah kan pasti sampai jam 12 selesai gitu kan. Atau sampai jam 3 selesai. Kalau di sekolah aku sampai jam 12 selesai. Jadi kan mereka sebenarnya nggak ngapa-ngapain juga. Sebenarnya kalau mau dipikir-pikir, kalau mau dirunut-runut gitu. Tugas banyak itu kan ya cuma sampai jam 12 misal gitu. Ya pun di sekolah juga sama, bedanya kalau di sekolah mereka bisa ketawa ketiwi gitu sama teman-temannya, bisa lari-larian, bisa ngapa-ngapain gitu. Sedangkan kalau di rumah mereka berisiknya diomelin gitu sama orang tuanya misal gitu. Atau misal kalau misalnya di sekolah aku ada beberapa yang memang kondisi keluarganya kurang mampu gitu ya. Jadi beberapa kendalanya tuh bukan ada di keluhan anaknya, tapi memang orang tuanya ngojek misal gitu ya, anaknya jadi ikut juga gitu, gantian. Kadang-kadang ada di kondisi yang kayak gitu, maksudnya akhirnya dia nggak ikut pembelajaran, dan ya kita memaklumi itu gitu. Ada yang HP-nya rusak, ada yang misal orang tuanya sakit dan sebagainya gitu. Jadi ya sebenarnya harus bersyukur orang-orang yang masih bisa bilang pusing dan sebagainya gitu, masih bisa kayak gitu. Padahal teman-teman yang lain ada di kondisi-kondisi yang buruk, lebih parah dibandingkan mereka gitu, yang merasa sibuk dalam tanda kutip gitu. Oke. Sebelum ke pertanyaan terakhir, ada lagi mau nanggapin? Mungkin ini kali ya. Noi. Ya, mungkin ini juga buat aku, buat semua guru, buat semua pendidik, buat semua orang di dunia inilah gitu. Ketika wabah ini melanda gitu, ini peran kita sebagai guru untuk mengafirmasi nilai-nilai positif ke peserta didik kita. Intinya kayak gitu. Jadi kita harus memberikan banyak-banyak rasa syukur gitu. Mungkin jangan banyak mengeluh. Mungkin kita merasa paling sulit, ternyata di bawah kita ada lagi yang lebih sulit. Betul. Dan jadi, harapannya sih dengan diskusi gini jadi ketahuan kan, bahwa nggak cuma dia yang betul. Iya. Jadi tugas kita di sini sebagai guru ini mengafirmasi nilai-nilai positif, karena mengafirmasi nilai-nilai positif itu juga bisa membentuk imun kita sehat kan, gitu kan? Jadi bisa kita sehat kan? Jadi intinya udah kita jangan banyak mengeluh, harus banyak-banyak bersyukur. Udah, jadi di sini peran guru sentral banget untuk memberikan afirmasi positif menurut aku gitu. Karena mungkin sebelum pembelajaran mulai 5 atau 10 menit ada mungkin afirmasi positif. Mungkin kalau di sekolah biasanya mungkin ada budaya literasi, budaya apa gitu. Mungkin di sini peran kita ini mengajar nggak cuma ingin meraih target kognitif ataupun yang lain, tapi di sini lebih yang mendasar itu kita mengafirmasikan misalnya nilai-nilai
rasa syukur, rasa apa gitu. Pokoknya di situ kayaknya 5 menit sebelum pembelajaran kita, Ayuna sudah bersyukurkah belum hari ini gitu kan. Jadi di situ kita mengurangi banyak mengeluh, banyak apa gitu. Apalagi mungkin untuk tingkat perguruan tinggi ya gitu yang Betul. harusnya nalarnya itu mungkin udah nggak kayak anak TK, SD, SMP yang ngeluh gini-gini gitu. Mungkin kalau untuk SMK, SMA, kuliah ya udah harus lebih dewasa. Ternyata di balik wabah kesulitan bisa ada hikmahnya gitu. Mungkin di sini Subhanallah. ya Ustazah Nui. kayaknya kita ini takorup ilawuh aja ya, Takorup ilawuh ya gitu. Masya Allah. Hormat, Luar biasa. Ustazah ini. Ustazah fix ini. Enggak, itu juga mungkin buat gitu ya, buat aku pribadi. Ini masa-masa jangan misalnya di saat seperti ini mungkin kita ada kasihan gitu. Misalnya sedikit sharing aja gitu ya. Mungkin kita alhamdulillah ada, mungkin ada gitulah. Tapi mungkin ada tetangga kita yang emang di saat seperti itu buat makanan itu susah, buat apa, buat beli kuota aja mungkin nggak ada gitu. Jadi di sini bagaimana cara kita menjaga perasaan orang lain gitu. Mungkin nih dengan menjaga postingan-postingan kita, jangan sampai orang lain kita yang nggak makan itu ngeliat postingan makanan kita jadi ngiler gitu. Betul. Ya. Luar biasa ya memang Ustazah nih. Beda ya kalau Ustazah. Beda emang beda. Sama di sini kita mengingatkan di Oh sini. iya, Masya Allah. Iya. Betul. Jadi emang Khusus salah satunya mungkin buat mahasiswanya Ibu Nadia gitu ya yang di kampus. Tapi salah satu tujuan dari dibuatnya video ini adalah ya dengan kondisi kita kerja di rumah, nggak ketemu teman kerja kita. Biasanya kalau di ruangan bisa saling bercanda, saling menguatkan, ngomongin si murid ini gimana, itu gimana. Nah kita sendirian di rumah nih, pasti ya semoga dengan video ini kita mengabarkan bahwa kita tuh nggak sendirian, nggak pusing sendirian gitu. Kita tuh sama semua. Aku nggak sendiri sih, Nat. Iya, Syah. Iya, Syah. Aduh. Baik, Syah, baik. Aduh. Please. Sabar lu. Closing aja apa nih? Sabar. Ngicep aku nih gitu ya. Iya. Biar Ya, nggak jadi oke, intinya jadi tersampaikanlah pesan-pesan dari guru dari setiap satuan pendidikan bahwa ya walaupun kita teknis beratnya mah beda, maksudnya teknis pusingnya Nurul sama Syahidah sama Airen sama aku sama Eng sama Nui nggak bisa apple to apple dibandingin kan, tapi kita punya tantangan masing-masing. Tapi garis merah yang aku dapat dari kalian semua sih bahwa kelihatan sekali pendidik itu tetap ingin memajukan muridnya gitu, tetap pengen materinya itu tersampaikan dengan bagaimanapun caranya. Aku sih sebenarnya ngelihat itu dari kalian gitu. Bersyukurlah murid-murid yang punya guru-guru kayak kalian, luar biasa sekali. Terakhir guys, Oke. closing statement intinya kan ini ini lupa sih di awal nyampein bahwa ini kan bukan podcast ya, ini diskusi ngobrol online yang temanya tuh apa mengapa. Pertanyaan aku terdiri dari apa mengapa. Nah, sebagai closing statement ini mengapanya nih? Mengapa kita sebagai guru ya berikan tularkan inspirasi dan positif dari kalian ke guru-guru yang lain. Mengapa kita harus semangat menjalani home learning sampai akhir kebijakan ini dicabut nanti? Pertama itu, kedua, mengapa guru banyak? Iya, dua aja sih. Mengapa yang pertama untuk guru, mengapa yang kedua untuk murid? Mengapa mereka tuh harus terima, jalanin ini semua? Menurut kalian gimana tuh? Apa tadi mengapa yang pertama? Mengapa yang pertama untuk guru? Maksudnya mengapa Syahidah harus tetap semangat? Mengapa kita sebagai guru harus tetap semangat? Khususnya di bidang inklusi mungkin, atau kalau mau secara general juga boleh. Oke, Syahidah dulu mungkin. Ya, mengapa kita heboh kali ya ini. Ya, mengapa kita harus tetap semangat? Karena apa ya? Ya karena memang mereka membutuhkan itu gitu kan, tetap membutuhkan
kegiatan atau aktivitas yang bikin mereka tetap berkembang gitu. Istilahnya perkembangan mereka, apalagi aku ya, anak muridnya itu kan memang nggak bisa di stop gitu. Maksudnya ketika itu di stop seminggu 2 minggu, itu perkembangan bisa mundur lagi gitu kan, perkembangan anak bisa mundur lagi. Artinya gitu, aku perlu semangat, bukan harus ya, perlu semangat gitu untuk terus ngejalanin programku biar perkembangan anak tuh nggak stop di situ atau bahkan mundur gitu. Jadi anak tetap bisa progres perkembangan perkembangan kognitifnya, perkembangan motoriknya, dan perkembangan segala perkembangannya dia tetap progres dan nggak mundur sama sekali, kayak gitu sih. Oke. Jadi aku tetap perlu semangat. Terus semangat. Oke, gitu. Siapa lanjut aja Kalau sambung. nggak nanti yang keteteran. Iya, Kalau iya. nggak nanti yang keteteran, akunya juga. Iya, kalau misalnya mundur. Bener juga sih. Harus bertanggung Gitu jawab sih. berarti. Betul. Sambung dong, Gitu. sambung siapa? Kalau aku, kenapa aku harus semangat? Jadi kemarin sempat ada satu kejadian yang membuat aku kayak berpikir they really need me gitu. Mereka tuh benar-benar ya kayak butuh kehadiran guru tuh menurut mereka tuh udah menjadi sesuatu yang penting gitu dalam hidup mereka. Jadi kemarin itu sempat orang tua yang bilang, kan kalau di sekolah aku panggilnya ustazah bukan karena aku ustazah ya. Jadi ibunya pernah bilang gini, ustazah, kan waktu itu aku pernah kirim VN kayak sebelum pembelajaran itu dimulai, aku kayak say hello, assalamualaikum, good morning everyone gitu. Saya kayak memberikan afirmasi positif benar kata Nui tadi ya. Ketika aku tidak memberikan itu, mereka kehilangan gitu, hanya suara aku aja tuh kalau menurutku nggak semangat ngejalanin program ini dari rumah ini, pasti mereka akan bisa jadi kalau kitanya aja nggak semangat, gimana murid-murid kita akan juga semangat sih gitu. Oke. Iya, nangkep sih. Sambung dong, sambung. SMP kali ya, dari Noi. Closing statement ya gitu, mungkin menjawab sekaligus poin pertama dan kedua kayak gitu. Kenapa sih kita harus tetap semangat sebagai seorang pendidik? Kita ingat lagi, mendidik adalah cinta. Jadi di sini kita harus mengedepankan kembali gitu, misalnya tugas kita sebagai garda terdepan untuk mencerdaskan bangsa gitu. Lagi-lagi di sini memang itu bagaimana kita merealisasikan kata-kata tersebut dalam realitasnya gitu ya, dalam kenyataannya kayak gitu. Makanya kita tetap harus semangat di balik segala beban kita, selain tugas mengajar, mungkin tugas di rumah sebagai ibu rumah tangga, sebagai kepala rumah tangga, ataupun sebagai kalau peserta didik mungkin sebagai anak gitu ya. Kita di sini sama-sama berjuang bersama bahwa kondisi ini bukan kita yang paling merasa berat, tapi semuanya juga sama merasakan. Di sini kita itu mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian yang mungkin peserta didik mungkin mereka bakal jadi garda terdepan, itu belajar mungkin merupakan salah satu tanggung jawab mereka minimal terhadap orang tua mereka, jadi mereka harus tetap semangat gitu dengan kondisi sesuatu apapun gitu. Jadi di sini kita harus tetap semangat baik pendidik maupun peserta didik, karena lagi-lagi di balik wabah ini kita harus mensyukuri apa yang ada kayak gitu. Dan balik lagi mungkin ke cita-cita kita gitu, misalnya harus mencerdaskan kehidupan bangsa gitu. Intinya kayak gitu buat mahasiswa, buat siswa SMP, SMK, SD gitu. Yuk kita semangat di balik wabah ini. Ya, itu mungkin closing statement-nya kayak gitu. Luar biasa emang Ustazah. Kita harus semangat ya, karena mendidik adalah cinta. Mendidik adalah cinta. Disambung langsung sama Eng. Kalau dengan kondisi yang seperti ini memang semangat paling tinggi bisa didapat itu hanya dari diri sendiri. Maksudnya terbesar ya, semangat terbesar itu memang harus dibangun dari diri sendiri, karena sebanyak apapun orang ngasih semangat, tapi kalau diri sendirinya nggak semangat, nggak akan masuk gitu
asupan semangat dari orang lain ke kita gitu tadi. Terus dan kondisi pokoknya yang harus di note itu adalah kondisi ini dialami oleh semua orang, tapi tidak semua orang mampu menghadapi kondisi ini gitu. Dan kita harus menjadi orang-orang yang mampu menghadapi menaklukkan kondisi ini dengan baik gitu. Jadi sebagai guru ya harus semangat gitu, dalam kondisi apapun kita mampu memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Bagaimana kita mampu berusaha mengejar hak-hak mereka gitu ya. Karena kalau anak SD atau prasekolah sampai dengan SMK itu kan memang harus dibimbing gitu ya, harus dibimbing dan butuh sekali kita gitu sebagai pembimbing. Jadi ya kita mau nggak mau harus semangat dan harus terus mencari semangat dan memberikan semangat gitu. Orang-orang di sekitar kita termasuk peserta didik sendiri gitu. Sip. Kalau buat peserta didik, terutama buat ini ya, geng-geng alay-alay STM gitu. Karena kita ada di kondisi yang santuy, mau tidur jam berapa aja oke, mau bangun jam berapa aja nggak ada yang ngomelin hari gini gitu kan. Kalau sekolah bangun jam 5, jam 6:30 telat udah dapat poin dan sebagainya gitu. Kita sekarang udah ada di kondisi santuy, maka jangan lagi membuat hal-hal yang negatif gitu. Maksudnya karena aku dapat beberapa kabar di tengah yang situasi kayak gini nih, mungkin ada di berita juga ya, mungkin ada beberapa kelompok pelajar yang masih tawuran. Bahkan aku dapat videonya gitu, mereka tawuran di tengah kita berantem sama virus, terus mereka berantem sama teman-temannya sendiri gitu. Saya STM beda berat ya dunianya. Mohon maaf ya. Gayanya agak sedikit beda nih, tingkat kesantuyannya sedikit berbeda. Jadi memang harus serius menghadapi perang antara manusia dengan virus ini gitu ya. Dan bersungguh-sungguh dalam proses belajar, intinya itu. Maksudnya kita belajar di sini bukan cuma siswa yang belajar, tapi gurunya juga belajar, termasuk orang tuanya juga belajar gitu ya, pemimpinnya juga belajar, semuanya belajar. Atau terlebih orang-orang yang punya double kerjaan. Misal kalau aku yang masih single, oke, ngajar doang selesai gitu. Tapi kalau ada di posisi beliau guru gitu ya, beliau harus ngajar, beliau juga harus ngajarin anaknya gitu. Iya, benar. Ya, dan itu aku ngerasa banget gitu. Mungkin punya teman-teman yang seperti itu dan sangat-sangat kewalahan dengan itu gitu. Jadi ya ketika kita dapat kondisi yang kayak gini ya disyukuri dan berusaha memberikan yang terbaik aja gitu. Benar. Thank you Eng. Ren, sambung Ren. Hai. Jadi ke pertanyaan Nadia tadi, kenapa pada akhirnya kita sebagai guru yang harus semangat juga di kondisi seperti ini? Karena kalau kita lihat lagi lebih luas, itu banyak banget platform-platform online, kayak misalkan ya yang belajar gitulah, yang bisa mendukung pembelajaran anak-anak itu tuh banyak banget. Kayak ya bimbel-bimbel online atau segala macam yang menyediakan fasilitas itu untuk anak-anak itu tuh banyak. Tapi kemarin ketika sempat aku tanya ke grup gitu, apakah dari kalian ada yang memakai salah satu platform itu untuk tambahan belajar gitu, misalkan ketika di lain ternyata masih belum paham nih sama penjelasan dari guru, apakah ada kalian yang menambah dengan menggunakan platform-platform itu, ternyata nggak ada atau nggak ngaku, nggak ngerti juga. Nah, disinilah peran guru sebagai yang ngedorong anak-anak ini untuk terus mereka tuh mau belajar gitu. Karena kalau kita biarkan ya udahlah kalian belajar aja dari misalkan sebutlah misalkan Ruang Guru, atau misalkan Zenius, atau misalkan Kuiper segala macam, ya udah mereka pasti akan bebas gitu. Nah, tapi kita sebagai guru ini sebagai
penggeraknya gitu sih, untuk menyemangatin anak-anak supaya bahwa belajar itu ya terus terjadi gitu, gimana pun keadaannya, dimanapun kita gitu, dengan kondisi apapun kita tetap harus belajar, karena untuk ya balik lagi untuk semua, untuk diri kita sendiri gitu, yang membuat kita lebih menjadi manusia, menjadi hidup gitu, ketika kita bersosialisasi, berkomunikasi satu sama lain, meskipun sekarang ini masih terbatas dalam ya hanya online gitu, tidak bisa tatap muka secara langsung. Tuh. Oke. Dan karena ini kita nggak akan tahu wabahnya sampai kapan, pasti membutuhkan energi yang besar gitu kan. Kalau tadi siapa yang bilang ya? Oh, kalau Eeng bilang ini mungkin yang balik lagi yang bisa nyemangatin adalah diri sendiri, benar banget. Tapi mungkin kalau kita mainnya panjang, mainnya long, mungkin kita suatu saat butuh semangat dari luar gitu, yaitu misalkan dari guru-guru kita atau dari teman-teman kita. Makanya itu kenapa kita masih saling membutuhkan lah satu sama lain gitu. Betul banget. Pada dasarnya memang makhluk sosial lah ya. Kita butuh bersosialisasi, tetap butuh motivasi dari orang lain. Dan pengalaman yang aku dapat dari kalian itu benar-benar jadi insight buat aku pribadi ya. Aku kan di sini ngajar mahasiswa pendidikan ya. Apalagi aku ngajar mata kuliah pendidikan banget, mata kuliah perencanaan pendidikan, strategi belajar mengajar. Itu sangat terlihat sekali setiap tingkat satuan pendidikan, karakteristik murid atau karakteristik peserta didik itu beda-beda banget ya. Dari yang dasar, misalnya Syahidah sama Nurul tuh butuh benar-benar harus selalu ada sama mereka. Mantau. Udah masuk ke SMP, udah kelihatan tidak ketergantungan, tapi tetap di full fasilitasi gitu. Kalau dengar cerita dari Nui dan mungkin guru SMP yang lain. Terus yang dari setingkat SMA, SMK, sudah mulai dikasih kebebasan, tapi tetap ada pemantauan. Nah, makanya ini mungkin juga pesan buat mahasiswa yang mungkin nanti akan menyimak ini, maka wajar sekali kalau dari tingkat mahasiswa udah bukan yang dipantau lagi ya sih? Karena kalau dipantau udah jadi kayak muridnya Syahidah atau Nurul, ya nggak sih? Kayak gitu. Jadi makanya ini sedikit juga memberikan closing statement dari segi perguruan tinggi bahwa lagi-lagi dengan adanya home learning ini, kalau dari sudut pandang perguruan tinggi sebenarnya nggak ada harusnya nggak ada perubahan yang signifikan, karena kan mau dia kelas tatap muka ataupun tatap maya, tetap juga mereka lebih banyak pembelajaran mandirinya, lebih banyak discovery learning-nya, lebih banyak menemukan sendirinya gitu kan. Nah, semoga dengan adanya masukan dari kalian, pengalaman dari kalian semakin memperlihatkan bahwa kita semua beda-beda memang tantangannya, tapi satu sih. Aku ngelihat sekali di kalian tuh semangat untuk terus berkreasi, berkreativitas, bagaimana memberikan ilmu bermanfaat kepada anak-anak masing-masing, murid-murid masing-masing. Keren sih. Semoga ini semangat idealis kayak gini masih terus berlanjut, dan semoga pun ini kita bisa terus saling berjabat, saling menyemangati satu sama lain dengan teman-teman pendidik yang lain gitu. Untuk bisa menguatkan. Tadi juga Ira udah nyinggung kan, ini bakal belum tahu sampai kapan kan. Jadi semoga bisa terus, semoga nafas guru terus panjang ya, bersamai murid-muridnya untuk mencapai hasil belajar yang baik dan maksimal. Well, thank you so much guys. Ini benar-benar dapat insight baru sih aku dari kalian. Sama-sama Nadia. Sama Nadia udah diundang. Makasih ya. Makasih. Ya, terima kasih juga sudah meluangkan YouTube-nya Nadia. Nanti tolong disebarluaskan ke murid-murid kalian, ke teman-teman kalian. Murid kita belum bisa, mohon maaf. Oh iya, yang SD belum bisa ya. Kayaknya paling ngerti ya, Rul. Semoga ini bisa jadi obrolan berfaedah, ada manfaatnya, ada yang bisa diambil ilmunya. Sekalipun ada yang salah, mohon maaf ya kalau misalnya dari aku ada yang salah. Ini YouTuber baru guys, penuh dengan grogian. YouTuber baru. Selalu ada grogi dalam setiap hal. Oke guys, kalau gitu
terima kasih banyak sekali lagi sudah mau meluangkan waktunya. Tetap jaga kesehatan ya, wahai ibu guru tercinta. Murid kalian selalu menantikan ilmu yang bermanfaat setiap harinya dari kalian. Terima kasih banyak. Siap. Terima kasih banyak ya. Sampai ketemu Sama-sama. Sampai ketemu lagi insya Allah di ngobrol online lanjutnya. Ya. Dadah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan senyum terbaik dong. Mau dipoto nggak nih?